Selamat siang untuk para partisipan dan para pembicara. Saya Jaslyn sebagai host dan moderator pada webinar kali ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih telah menghadiri webinar implementasi SPS Agreement di Indonesia. Pada kesempatan yang kali ini, speakers kita adalah Alfiza Juntiana dan Anissa Carolina yang akan membahas mengenai implementasi SPS Agreement di Indonesia, khususnya pada produk impor perikanan di Indonesia. Tanpa basa-basi yang lebih panjang lagi, untuk para speakers dipersilakan untuk memaparkan materinya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Carolina. Sebelumnya terima kasih kepada Jaslyn selaku moderator. Untuk siang hari ini, kami akan membawakan webinar bertemakan implementasi SPS Agreement dalam impor produk perikanan di Indonesia. Apa sih SPS Agreement? SPS Agreement adalah perjanjian mengenai kesehatan perdagangan internasional, sanitary terkait dengan kesehatan atau kehidupan manusia atau hewan, sedangkan phytosanitary terkait dengan kesehatan atau kehidupan tumbuh-tumbuhan. Persetujuan agreement dalam WTO bermacam-macam dan mempunyai fungsi masing-masing. Namun, secara keseluruhan bertujuan untuk mengatur kelancaran kegiatan perdagangan dunia dan menghilangkan segala hambatan perdagangan antar negara anggota. Nah, di persetujuan tersebut, salah satunya mencakup tentang tindakan perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang disebut Kesepakatan Sanitary and Phytosanitary, atau disebut Kesepakatan SPS, Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, atau SPS Agreement. Kesepakatan SPS ini dimasukkan ke dalam WTO sejak tanggal 1 Januari 1995. Dasar diadakannya kesepakatan SPS yakni pada pasal 20 GATT 1994, di mana WTO membolehkan anggota untuk mengajukan tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi keselamatan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta tindakan tersebut tidak bertentangan dengan tata cara yang telah diatur dalam kesepakatan WTO. Namun, tidak boleh menimbulkan diskriminasi atau perbedaan antar negara anggota di mana diberlakukan kondisi yang sama. Persetujuan ini muncul akibat adanya kekhawatiran dari negara-negara anggota bahwa dengan adanya liberalisasi perdagangan di antara semua anggota akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan manusia, makhluk hidup lain, serta lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, SPS Agreement pada intinya mengenai kesehatan perdagangan internasional and sanitary terkait dengan kesehatan atau kehidupan manusia atau hewan, sedangkan phytosanitary terkait dengan kesehatan atau kehidupan tumbuh-tumbuhan. Next slide. Lalu dalam kesepakatan SPS pada prinsipnya mengatur tentang dua hal pokok terkait upaya-upaya perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan yang bertujuan untuk yang pertama, melindungi konsumen atau manusia dan hewan dari makanan yang mengandung resiko. Dan yang kedua, melindungi konsumen atau manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dari resiko serangan hama ataupun penyebaran penyakit. Atas dasar tujuan tersebut, SPS Agreement memperbolehkan pemerintah negara anggota untuk menerapkan batas-batas tindakan yang secara objektif berkaitan dengan perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan termasuk lingkungan hidup di wilayahnya. Hal ini seperti dijelaskan dalam Annex A on SPS Agreement. Jadi yang dimaksud dengan tindakan perlindungan tersebut salah satunya adalah melindungi kehidupan atau kesehatan manusia atau hewan dari resiko yang timbul dan penggunaan zat-zat berbahaya yang bersifat adiktif dan kontaminan atau zat-zat yang mencemarkan, racun maupun organisme penyebab penyakit yang dibawa melalui makanan, minuman, atau pakan ternak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, dalam SPS Agreement juga diatur mengenai hak dan kewajiban para anggota terkait dengan tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Hak dan kewajiban utama anggota WTO dalam hal tindakan perlindungan ini terdapat dalam pasal 2 kesepakatan SPS. Next slide.
Lalu, ada kewajiban negara anggota. Pada dasarnya mengenai kewajiban anggota terdapat dua hal yang sangat prinsipil, yakni yang pertama, tindakan perlindungan terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan tidak ditujukan untuk tindakan semena-mena ataupun perlakuan diskriminasi antar negara anggota di mana berlaku kondisi yang sama. Next slide. Dan yang kedua, setiap ketentuan SPS harus didasarkan pada prinsip ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan, standar internasional yang terkait, atau pada penilaian secara ilmiah terhadap suatu resiko, dan tidak dipelihara tanpa memberikan keuntungan yang cukup bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan prinsip kewajiban tersebut, suatu produk dapat dikatakan memenuhi atau tidak memenuhi standar SPS oleh suatu negara telah dilakukan pengujian dan penilaian risiko secara ilmiah terlebih dahulu oleh negara tersebut sehingga tidak terkesan semena-mena. Kesepakatan SPS membuat serangkaian prosedur substansi untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam SPS Agreement tersebut tidak salah digunakan untuk tujuan perlindungan dan tidak menghasilkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan. Dalam SPS Agreement, pada dasarnya juga mengatur bahwa setiap anggota tidak diperkenankan untuk mengadili dan tidak dibenarkan pula untuk memberlakukan sikap diskriminasi antar sesama anggota ketika memaksakan kebijakan SPS pada produk-produk impor. Maksud dari pengaturan ini bahwa setiap negara anggota harus memberlakukan kebijakan SPS di negaranya tersebut, setara dan adil kepada negara anggota lainnya tanpa ada yang dibeda-bedakan. Penetapan standar secara internasional ini ditujukan untuk mencegah terjadinya perbedaan standar yang signifikan, sehingga diharapkan masing-masing anggota tidak menetapkan standar SPS yang kurang memadai ataupun sebaliknya. Menjadi berlebihan dibandingkan anggota lainnya, yang akhirnya dapat menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak diperlukan. Berdasarkan prinsip ini, setiap anggota dalam menentukan tingkat perlindungan di negaranya perlu mempertimbangkan efek negatifnya terhadap perdagangan dan menghindari pembedaan yang bersifat mengada-ngada yang akhirnya menimbulkan tindakan diskriminatif atau pembatasan tersembunyi dalam perdagangan internasional. Next slide. Lalu, bagaimana implementasi SPS Agreement dalam impor perikanan di Indonesia? Untuk bahasan ini mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alfrija Juntiana. Dipersilakan. Terima kasih kepada Anissa, terima kasih juga kepada Jesslyn sebagai moderator dan para partisipan yang telah hadir pada webinar hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Alfriza Juntiana selaku rekan Anissa Carolina. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Anissa terkait dengan SPS Agreement, yaitu bagaimana implementasi SPS Agreement dalam impor perikanan di Indonesia. Next slide. Dalam penerapannya, SPS Agreement memperbolehkan setiap negara anggota untuk menetapkan standarnya sendiri-sendiri dalam melakukan importasi dari negara anggota lainnya dengan syarat standar tersebut tidak boleh lebih rendah, melainkan harus sesuai dan atau lebih tinggi dari standar yang ada di dalam SPS Agreement. Penerapan kesepakatan SPS Agreement ini di Indonesia dilakukan melalui beberapa kebijakan nasional yang terkait dengan tindakan perlindungan keselamatan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Terkait dengan masalah importasi komoditi perikanan, khususnya perikanan berbahaya, dilakukan melalui kebijakan dalam bidang perdagangan, baik ekspor maupun impor. Pengesahan dan penerapan kebijakan impor dilakukan untuk menertibkan dan menjaga kelancaran arus barang masuk, baik untuk pajak, keamanan nasional, perlindungan industri dan petani, penilaian sanitary dan phytosanitary, serta untuk mengatasi dampak yang merugikan akibat adanya penyelundupan. Kebijakan impor mengacu ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang memuat aturan-aturan internasional yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh seluruh negara anggota WTO yang di dalamnya termasuk ke dalam kebijakan impor. Selanjutnya. Kebijakan umum di dalam bidang impor diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/Cap/7/1997 tentang ketentuan umum di bidang impor.
Selanjutnya terdapat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang berisikan mengenai karantina hewan, ikan, tumbuhan yang isinya mencerminkan ketentuan-ketentuan dalam SPS Agreement. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai 5 hal pokok, yaitu 5 hal pokok yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 ini terkait dengan nomor 1, yaitu persyaratan karantina. Persyaratan karantina ini diatur untuk memasuki wilayah kepabeanan Indonesia, di mana para importir ini diwajibkan memberikan serta melaporkan sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit kepada petugas karantina. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa perikanan yang masuk ke dalam wilayah Indonesia itu dalam kondisi yang aman dan terbebas dari zat-zat serta virus yang berbahaya. Yang kedua, terdapat tindakan karantina. Tindakan karantina ini terdiri atas pemeriksaan, pengasingan, perlakuan, penahanan apabila terbukti belum memenuhi persyaratan karantina, penolakan, pemusnahan, pembebasan, serta sertifikat pelepasan. Lalu yang ketiga ada kawasan karantina, di mana kawasan karantina ini digunakan untuk mencegah keluarnya bibit penyakit dan virus-virus berbahaya dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, mengingat bahwa barang-barang yang diimpor ini belum tentu tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya. Lalu yang keempat, terdapat penetapan jenis hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan, jenis media pembawa, dan jenis media yang dilarang pemasukannya. Dan hal pokok terakhir yang diatur adalah terkait dengan penetapan tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa tersebut. Next slide. Selanjutnya, penerapan SPS Agreement ini juga ditetapkan di dalam kebijakan di bidang perikanan, yang dimana hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Contoh penetapan SPS Agreement yang dapat kita temui di dalam undang-undang ini terdapat di dalam pasal 3 dan pasal 7 huruf M. Next slide. Di dalam pasal 3 ini diatur mengenai pengelolaan perikanan, di mana hal-hal yang diatur adalah terkait dengan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan devisa negara, mendorong perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas mutu, menilai tambah dan daya saing, serta hal-hal lainnya. Dalam pasal ini sejalan dengan SPS Agreement, di mana tujuan dari pasal tersebut adalah untuk meningkatkan produktivitas mutu, nilai tambah, dan daya saing. Selanjutnya. Selanjutnya, penerapan SPS Agreement juga dapat kita temui di dalam pasal 7 huruf M, di mana di dalam pasal ini diatur mengenai budidaya ikan dan pengelolaan sumber daya ikan. Pasal ini sesuai dengan SPS Agreement, yakni berkenaan dengan diperbolehkannya pengambilan tindakan oleh pemerintah negara anggota sebagai upaya untuk melindungi kesehatan dan pembudidayaan komoditi perikanan. Sekian presentasi yang dapat saya serta rekan saya Anissa Carolina sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Jesslyn sebagai moderator. Baik, terima kasih untuk para pembicara, pemaparan yang sangat menarik. Sebelumnya, selanjutnya akan ada sesi question and answer yang akan saya buka untuk dua penanya pertama untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, untuk penanya pertama, mungkin nanti pertanyaannya ditampung dulu ya. Untuk penanya pertama ada Albert Arsanto, silakan menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya untuk bertanya, dan terima kasih juga untuk para pembicara telah menyampaikan materi dengan sangat baik dan sehingga mudah dimengerti. Saya ingin bertanya, seperti yang diketahui, transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perdagangan internasional yang sangat penting.
Dan mengapa sebagai negara anggota transparansi merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam perihal ekspor impor. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Albert untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir Raihan silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk para narasumber yang telah menjelaskan materinya secara komprehensif. Mungkin di sini saya izin bertanya. Semenjak pandemi ini banyak yang mengatakan bahwa sebaiknya kita mengurangi mengkonsumsi makanan-makanan mentah seperti contohnya sashimi, yang mana budaya ini khususnya di Jepang dan negara-negara Asia beberapa sering melakukan dan sudah menjadi kebiasaan dan juga banyak peminatnya dalam makanan seperti sashimi atau makanan yang dikonsumsi secara mentah ini. Nah, mengingat saat ini sedang memasuki di fase pandemi virus COVID-19 yang mana banyak mengatakan hal ini perlu menjadi pertimbangan bahwa mengingat takutnya di dalam makanan mentah tersebut terdapat bakteri dan lain-lain yang dapat mengakibatkan bahayanya bagi tubuh yang mengonsumsi makanan tersebut. Nah, mungkin pertanyaannya bahwa apakah SPS Agreement dalam hal ini mengatur mengenai adanya penyebaran bakteri atau apapun yang terhadap pada makanan yang diperjualbelikan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih untuk para penanya. Mungkin ini udah saya share screen mengenai pertanyaan pertama dan nanti akan saya share screen juga pertanyaan keduanya. Untuk para pembicara, silakan untuk menjawab pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Jesslyn. Dan terima kasih untuk Albert dan Raihan untuk pertanyaannya. Mungkin saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Albert Arstanto mengenai mengapa sebagai negara anggota transparansi merupakan hal yang penting dilakukan dalam perihal impor dan ekspor. Mungkin di dalam SPS Agreement, transparansi penting dilakukan agar negara anggota paham betul mengenai regulasi ekspor impor di negara tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai maksud dan tujuan dari regulasi yang diberlakukan di suatu negara. Hal ini tertera di dalam pasal 7 SPS Agreement. Mungkin seperti itu Albert, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah sangat menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Rehan, yaitu terkait dengan apakah SPS Agreement mengatur tentang bakteri dan kemungkinan adanya penyebaran di dalam makanan yang diperjualbelikan, khususnya dalam makanan mentah seperti sashimi dan sushi. Di dalam SPS Agreement ini diatur mengenai beberapa kriteria mengenai hal seperti itu, seperti kriteria produk akhir, proses dan metode produksi, pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan prosedur persetujuan, perlakuan karantina, persyaratan relevan yang terkait dengan pengangkutan hewan atau tumbuhan, atau dengan bahan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka selama transportasi, ketentuan statistik yang relevan metode, prosedur pengambilan sampel dan metode penilaian risiko, serta pengemasan dan pelabelan persyaratan yang terkait langsung dengan keamanan pangan. Sehingga jika memang kriteria-kriteria tersebut diterapkan dengan betul dan benar selama proses pengambilan ikan dan transportasinya, serta sampai dengan dapur restorannya, maka ikan yang diperjualbelikan di Indonesia maupun di negara-negara lainnya dapat dibilang aman dan kemungkinan adanya penyebaran dalam makanan tersebut sangat kecil atau minim melihat rincinya metode-metode dan kriteria yang ditetapkan dalam SPS Agreement. Mungkin kurang lebih seperti itu, apakah cukup? Baik, terima kasih sudah tercerahkan untuk jawabannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk para penanya dan pembicara atas pertanyaan dan jawabannya. Tidak terasa sudah sampai ke penghujung acara. Dari pemaparan yang sangat insightful tadi, aku catat beberapa key points yang dapat kita highlight di sini. Salah satunya adalah SPS Agreement ini dibentuk untuk memastikan tidak adanya trade barrier dan diskriminasi antar negara. Kemudian negara anggota dibebaskan untuk menetapkan limitasi-limitasi terhadap hal-hal tersebut dalam catatan sesuai dengan SPS Agreement dan tes ilmiahnya. Lalu, SPS Agreement juga sudah diimplementasikan di Indonesia melalui beberapa regulasi dan undang-undang yang tertera. Mungkin hal ini ke depannya bisa mendukung penegakan blue economy di Indonesia dan mengingat juga besarnya kuantitas impor ikan serta konsumsi ikan di Indonesia. Terakhir, aku ingin mengucapkan terima kasih dan selamat siang untuk para pembicara dan participants yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi dan hadir dalam webinar hari ini. Terima kasih. Terima kasih Jesslyn telah menjadi moderator dalam webinar hari ini dan terima kasih kepada para participants yang telah hadir. Terima kasih banyak Jesslyn dan terima kasih untuk Raihan dan Albert untuk pertanyaannya. Terima kasih. Selamat siang.